Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Kanjeng Sunan Gunung Jati diberkahi umur panjang, yaitu sekitar 120 tahun. Silsilah nasab dari ibu berdasarkan kitab Negara Kertabumi, yaitu ibu beliau bernama Nyai Rara Santang, adalah putri Raja Pajajaran Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk agama Islam dengan gelar Syarifah Mudaim, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pun menjadi raja di Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, yaitu Raden Walangsungsang. Beliau tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi pada usianya 22 tahun dan dilantik menjadi raja di Cirebon tahun 1479 Masehi. Penobatan menjadi raja Cirebon ini membuat Syekh Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati. Catatan sejarah banyak yang mengungkap bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi merupakan guru Sunan Gunung Jati. Sebelum tiba di Cirebon, Sunan Gunung Jati lebih dahulu singgah di Pasai atau pesisir utara Sumatera untuk memperdalam ilmu Islamnya. Saat masih di Mesir, Sunan Gunung Jati belajar Islam kepada ayahnya dan ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara Syekh Nurjati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, yaitu paman dari Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah penyebar agama Islam pertama di Cirebon dan di Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Roro Jati, anak dari Syekh Nurjati, dan beliau dikaruniai dua putra, yaitu Pangeran Jaya Kelono dan Pangeran Broto Kelono. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyimas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon jadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati diangkat menjadi raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikah dengan wanita Tionghoa bernama Ong Tin Niu dan berhasil mengajaknya memeluk Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa di makam Sunan Gunung Jati. Para sedulur, pernikahan dengan Ong Tin ini berawal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh Kaisar Cina, yang pada intinya Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan tantangan dari kaisar tersebut
Awalnya Kaisar Cina itu menganggap jawaban Sunan Gunung Jati salah, sehingga beliau diusir dari kerajaan itu. Namun ternyata pada akhirnya jawaban Sunan Gunung Jati terbukti benar. Dengan menyusul Sunan Gunung Jati untuk menemuinya. Ini yang dimaksud adalah tadi Putri Ong Tin Nio. Jadi waktu itu diceritakan Sunan Gunung Jati disuruh menebak apakah Putri Ong Tin itu sedang hamil atau tidak. Dan ketika itu sebenarnya Kaisar itu ingin menguji kesaktian atau ilmu kebatinan dari Sunan Gunung Jati. Dan singkat cerita, Putri Ong Tin Nio pun disuruh berpura-pura menjadi wanita yang sedang hamil. Dan Sunan Gunung Jati pun disuruh menebaknya. Ternyata jawaban Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa Putri Ong Tin sedang hamil. Seketika itu sang kaisar pun menganggap bahwa jawaban dari Sunan Gunung Jati salah, sehingga Sunan Gunung Jati pun diusir dari kerajaan itu. Tidak lama kemudian ternyata Putri Ong Tin pun terjadi keajaiban dan hamil. Padahal Putri Ong Tin itu belum memiliki suami, sehingga singkat cerita Putri Ong Tin pun menyusun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan pada intinya setelah beliau Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ong Tin, beliau berhasil mengajak Putri Ong Tin memeluk agama Islam beserta prajurit perang Kaisar Tionghoa itu yang jumlahnya ribuan juga untuk memeluk agama Islam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemerkasa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang haji bersama putranya Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten. Kala itu Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September tahun 1569 Masehi dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Baik sahabat-sahabat pecinta Kuris Jati, demikianlah kisah perjuangan dari Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Cirebon.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.